warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqad wassalam takun. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ditugasi untuk menjelaskan keutamaan salat malam. Barangkali ini tidak sama masing-masing orang. Tapi kalau kita melihat surat As-Sajdah ayatnya 16-17 yang saya ambil ini, yad'auna khaufaw wa tama'an. Kalau saya jujur, surat malam itu nikmatnya kita berdoa. Nah, suaranya jadi berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tenang, enak, karena yang lain-lain tidur, kita adalah berdoa. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimun, kita bulan Ramadan ini adalah dalam rangka la'allakum tattaqun. La'alla itu bahasa umum artinya mudah-mudahan, tetapi di sini artinya dawai Allah itu satu kepastian. Kalau kita diperintah siam Ramadan, kita ngelakoni dengan ikhlas, pasti kita ini akan tunduk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh perintah termasuk sholatul lail itu jangan ngersuloh. Maka kita ini dikasih kemurahan khusus, yaitu di Ramadan ini boleh dilaksanakan sore hari. Biasanya yang nama sholatul lail itu adalah ba'dan naum, habis tidur. Nah, sekarang doa apa yang kita minta pada Allah itu? Monggo, Bapak Ibu punya persoalan apa saja, mari kita berdoa kepada Allah. Doa yang sungguh-sungguh, yang tenang, jangan kususu, jangan cepet-cepet, angen-angen sak maknani. Makanya kalau orang 10 hari terakhir dalam Ramadan itu kan kita iktikaf. Iktikaf itu apa aja yang dibaca? Iktikaf itu masuk masjid, kita tenang di masjid, kemudian hanya singkat doanya. Lihat di kitab Bulughul Maram. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya itu saja yang diperintah itu. Tapi di angen-angen sak maknane sing enak ndak boleh kesusu. Yang pada dasarnya yang iso ngampuni, yang iso menghapuskan dosa itu tidak ada lain kecuali hanya Allah. Lek wis kita diampuni oleh Allah, catatan dosa kita dihapus oleh Allah, sehingga kita ini pasti ya disayangi Allah. Kalau disayangi oleh Allah, nah otomatis masuk surga. Seluruh nabi-nabi yang dalam keadaan bahaya itu adalah karena disayangi oleh Allah sehingga tidak jadi. Contohnya Nabi Yusuf. Siapa sih digoda orang yang cantik, ya loh, kadang orang gede misalnya, sehingga kepingin. Secara manusiawi, sebenarnya ada rasa keinginan Nabi Yusuf, tapi karena dijaga oleh Allah, maka tidak jatuh cinta atau tidak berbuat maksiat karena ini dijaga oleh Allah. Nah, kita ya gitu, dengan sholatul lail kemudian doa yang mestinya kita mungkin akan berbuat dosa tapi tidak jadi. Nah, ini semuanya adalah buatan dari doa. Sekarang saya akan contohkan, nyun sewu, waktunya berapa menit? 15 menit. Nanti kelamaan stop, ya. Stop mohon. Ingin saya terangkan doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayatnya ini terakhir ya, 286. Ini langsung aja ke doanya. Doanya gini. Saya yakin semuanya sudah hafal ini, tapi seandainya tidak hafal, tolong itu difoto paribasane terus digain donga. Ojo sampai. Doa ini yang dikasih hanya Nabi Muhammad saja. Lainnya Nabi Muhammad tidak dikasih. Nah, kalau diarteni secara mendalam, wah, dengan berdoa ini kita sudah tenang, enak, ya, mudah-mudahan doa kita diterima. Yaitu ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Tuhan kami,
La tu'akhidna, janganlah engkau menyiksa kami. Ya Allah, jangan engkau menyiksa kami, ya Allah. Janganlah engkau menuntut pada kami, ya Allah. Inna sina, jika kami lupa. Jika kami lupa. Au akhtona, jika kami salah. Pak, Bu, manusia itu wis tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ayo kita tidak usah nyari kesalahan orang lain, ngeroso diri kita masing-masing. Sing dadi hakim yang ngono ngeroso, aku ngukumi ini salah apa bener ya. Sing jadi takmir masjid yang mikir, aku ngatur ini bener apa salah ya. Nah, seandainya ada kesalahan, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan engkau menuntut saya ya Allah. Jangan engkau yaitu menyiksa saya ya Allah. Apa-apa yang saya lupa, au akhtona, yaitu apa-apa yang salah pada diri kami, baik kesalahan itu sengaja maupun tidak sengaja. Lah lek wis ini tenang, satu poin ya. Pak ini satu tenang enak. Ini kalau kita malam hari hati sendirian, makanya gini, Pak. Sholat sunnah itu yang api ijen sendirian, tidak berjamaah. Nah hanya yo tarwih ini yang disunahkan. Jadi tidak boleh sholat duha, pamannya ayo bareng-bareng jamaah. Kemudian sholat sunnah, seandainya itu baik, mungkin sunnah marisa yo di jamaah kayak makmum. Tapi intinya sholat sunnah itu yang baik adalah tidak berjamaah atau tidak makmum. Hanya tarawih ini aja. Kemudian, tapi apakah tidak boleh kita ngikuti? Nah, ada orang sholat di masjid, kita datang sendirian, mau sholatnya sholat sunnah, apa tidak sunnah kita tidak ngerti, langsung makmum boleh, tidak masalah. Wes balik ke doa. Kemudian Rabbana la tahmil alaina, ya Allah, janganlah engkau membebani saya, janganlah ya Allah engkau membebani kami ini atas kami isrong, yaitu satu beban, yaitu kama kamalta, sebagaimana engkau memberi beban atas alal ladina min qablina, atas orang-orang sebelum kami, sebelum umatnya Nabi Muhammad itu banyak-banyak. Zaman Nabi Musa, sholat itu berapa rakaat? 50 atau berapa itu? Nah itu berat. Nah kita hanya dikasih 5 kali saja. Makanya jangan sampai 5 kali ini tidak kita jalani. Nah, jadi doa kita ini apa ya? Gampang mau selengkap mencakup semuanya. Jangan membebani saya ya Allah yang beban berat sebagaimana orang-orang dahulu. Ojo. Makanya kita harus hilang. Oh, kita sudah doa. Karena kalau kita sudah berdoa, apalagi di tengah malam yang sunyi, yang orang-orang tidur semuanya, kemudian kita ini sudah yakin. Bahkan kenikmatannya lagi, kalau kita ini setelah berdoa enak itu kadang-kadang arep tangi bengi ya males, pamit tangi jam 3 mungkin masih tenis saya apa-apa. Arep tangi jam 2 males, tapi setelah doa enak itu, aduh kurang lama sholat saya, kurang lama doa saya. Nah itu begitu biasanya. Nah setelah itu beban semacam itu, kemudian ada lagi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini lek belajar tata bahasa. Tahmil yang depan tadi mimnya tidak ada tasdid. Yang di bawah ini wala tuhammilna ada tasdidnya. Hanya tasdid saja maknanya luar biasa. Ini maknanya mubalaghah, artinya menyangatkan. Kalau tadi kasih beban itu beban biasa. Tapi yang tuhamilna yang bawah ini beban yang sangat berat. Makanya janganlah engkau ya Allah memikulkan beban pada kami. Jadi dipikul saking abote. Nah, kalau kita sudah begini mungkin ono permasalahan. Bapak Ibu, maaf, di dalam keluarga kita belajar jujur. Ini Ramadan apalagi. Di dalam rumah tangga itu keluarga itu ada beda pendapat atau enggak? Bu, ada nggih? Ada. Tidak ada di dalam keluarga itu yang mulus tanpa persoalan, enggak ada. Kalau mungkin penjenengan akan ngomong ini, oh saya sejak pernikahan sampai sekarang belum pernah ada permasalahan. Itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apa? Bujuke. Mengapa saya mengatakan demikian?
Nabi saja kena ujian, itu Nabi. Apalagi kita, ya, apalagi kita kena ujian. Oleh sebab itu, nah kalau beban-beban yang semacam ini, coba sekarang Bapak, mohon maaf, tidak usah ngarani kita, artinya itu pendapat. Ada tidak seorang perempuan, wis dikasih makanan, dikasih katalah belanja, sudah lengkap. Perempuan yang minta cerai pada suami, ada tidak Pak? Pak, dijawablah, tidak apa-apa wong ngaji. Ada atau enggak? Lah ngono lho. Lebih baik kita ini ngomong terang-terangan, nanti kita laporkan sampai Allah gitu loh. Ini lebih-lebih Ramadan. Ya, dilaporkan. Makanya lek mari salat tarawih ini ojo, mohon maaf, ojo langsung ndang pulang, ya paling ndak tetap terakhir itu langsung berdoa, ya. Wis ndonga cara sembarang boleh. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, lebih-lebih bahasa Arab, bagus. Wis apa ae bebane? Masalah anak, masalah bojo, masalah teman dan sebagainya. Ya Allah, saya ini pagi sampai sore jualan ini, ya Allah, kok ndak berlaku kurang menguntungkan. Berilah saya tambahan rezeki. Ojo ngomong begini, berilah saya rezeki. Lek pendan doa ini berilah saya rezeki, berarti sebelumnya belum dikasih rezeki. Tapi bilangnya tambahan rezeki. Ya Allah, berilah saya tambahan ilmu. Ya Allah, saya ngapal ini, belajar ini kok angel. Berilah saya tambahan ilmu, ya Allah, supaya gampang saya menghafalkan ini. Jadi beban yang berat, nanti ini seluruhnya beban apa saja. Apakah beban keluarga, apakah beban anak, termasuk yaitu beban diantara kita, mungkin beban antar organisasi. Apalagi zaman sekarang ini zaman tidak bersahabat Pak. Zaman sekarang ini, di dalam Islam namanya zaman keempat. Zaman itu ada 5. 1, zaman kenabian tamat, mesti ada nabi. 2, zaman Khulafaur Rasyidin tamat, tidak ada Khulafaur Rasyidin lisan. 3, zaman Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah tamat, tidak ada. Sekarang ini zaman keempat, yaitu satakunu khalifatan jabriyatan. Ini adalah zamannya, bukan di Indonesia, seluruh dunia zaman. Apa zamannya? Yaitu kata Nabi, zaman para pemimpin diktator. Ini pasti terjadi karena dawuh Nabi, hanya siapa yang diktator, hanya begitu. Mumpung-mumpung aku jadi pemimpin, mumpung saya jadi gini, saya mau begini, mau apa? Nah, mungkin gitu. Sehingga yang benar iso digawe salah, yang salah akhirnya iso digawe benar. Makanya katanya Pak Jo ramai-ramai itu lek nyanyi, yang salah tertawa, yang benar dipenjara. Nah, ini sampai ngomong itu. Itu kemudian, kemudian setelah itu doa lagi. Rabbana sudah walatnya. Terus sekarang ini wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna. Ini wa'fu ini ampuni, waghfir juga ampuni. Maksudnya yang pertama ini gini. Ya Allah, catatan saya yang ada di buku bahwa saya melakukan kesalahan hari ini, saya melakukan dosa tentang ini pada tahun ini, itu catatannya ada. Makanya nanti orang itu kalau sudah lewat timbangan kan nyekel buku dewi-dewi. Sekarang ini dengan Allah Mahfud wis dicatat. Nah, maka catatan-catatan yang jelek itu minta, ya Allah, catatan saya yang jelek itu hapuslah. Coba. Kan seneng kalau lihat gini. Pasti ada Pak, jangan merasa sok suci, jangan sok merasa hebat. Bu, pasti ada. Nah, makanya apa? Disuruh hapus, catatannya dihapus red. Jadi minta catatan dihapus, minta dosanya diampuni. Dosa diampuni, catatan dihapus. Nah, wis apik, Pak. Artinya wis beres, tidak ada permasalahan. Loh, ini diminta. Apalagi kalau kita mengingat yaitu peristiwa kejadian manusia, ditentukan karena rezekinya, ditentukan karena umurnya, ditentukan karena amalnya, kemudian ditentukan oleh Allah masalah bahagia atau sengsara, enak atau tidak. Nah ini Ramadan terutama, Ramadan Syahrul Mubarak, Ramadan Yaumul Mubarak, Ramadan Saatul Mubarak. Setiap saat ini bagus. Ayo kita nggoni doa dan doa. Nah akhirnya nanti enak. Makanya doanya mesti gini, ya Allah, temukanlah saya Ramadan yang akan datang. Nah, karena tadi barokah terus kebaikan yang tidak ada habis-habisnya. Jadi catatannya jelek dihapus, bukunya bersih karena catatan dosanya diampuni.
Nah, akhirnya gini Pak, tapi yang ngono, waktu rupi harus mengabdi, harus beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo sampai kesempatan emas ini, terutama nanti waktunya Lailatul Qadar, kita harus banyak doa. Warhamna, ya Allah sayangilah saya. Seluruh nabi-nabi yang selamat itu karena kasih sayang Allah. Nabi Nuh selamat dari banjir besar kayak gitu karena kasih sayang Allah. Nabi Muhammad pun karena kasih sayang Allah. Semua nabi-nabi karena kasih sayang Allah. Nah, kita selamat, kita sehat, kita dikasih, yaitu kasih sayang oleh Allah. Makanya kita bersyukur. Alhamdulillah, kaki dua mata, dua tangan, dua wasiat. Ada orang yang umur 50 wis kena stroke itu ono. Sehingga melakukan aja sulit. Nah, kita umur lebih dikasih kesehatan, itu lebih bersyukur. Ya, lebih bersyukur untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Kasar. Anta maulana, ya Allah, penjenengan yang nulung saya ya Allah. Seluruh persoalan semacam ini, kalau bukan penjenengan yang nulung ya Allah, saya sudah celaka. Saya sudah hancur ya Allah. Anta maulana, fansurna ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Alal qaumil kafirin, ya itu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Hati-hati. Orang-orang kafir ini tidak ada tujuan lain kecuali ingin menghancurkan umat Islam. Itu pasti. Karena apa? Memang ya itu citanya gitu. Makanya di mana ada satu negara yang kaya raya, yang subur makmur, maka orang-orang kafir selalu mengincar tentang itu. Bagaimana untuk menguasai hal itu? Jadi intinya di sini berdoa. Terus ada doa gini Pak, singkat. Yang muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati. Kadang-kadang kita ini imannya tambah, kadang-kadang kita ini imannya hilang, kadang-kadang kita ini berbuat maksiat tapi tidak kroso, menipu orang tidak kroso dan sebagainya. Yang muqallibal qulub, waidat yang membolak-balik, sabit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hatiku ini ya Allah tetap memeluk agama Islam. Allahumma sabitna alal imani wal Islam, ya Allah tetapkan ya Allah, yaitu iman kita dan Islam kita. Nah, berdoa pada itu anak istri juga selamat. Nah, mendoakan sing apik, lek mau mendoakan Pak, itu sebelum mendoakan itu doakan orang-orang mukmin yang lain, doakan teman-teman kita. Nah, setelah itu kita berdoa, itu mustajabnya luar biasa. Saya kira cukup itu. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Iya. Enggak. Oh, enggak ada. Ya. Gitu aneh enggak ada pertanyaan soalnya wis kesuwen misalnya ngono nih. Tersimpan itu. Mohon maaf cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.